Maka siapa yang melakukan itu, dia akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Ada yang punya masalah dengan keluarga, masalah dengan anak-anak, dengan masalah keuangan, masalah dengan kesehatan. Nanti kalau duduk-duduk dengan Quran yang dielaborasi, itu nanti ditadaburi, itu nanti dapat ketenangan. Yang kedua, wa haffathumul malaikah. Malaikat berhenti menaungi, lalu diam menaungi, terbang di atas kita, menaungi yang duduk-duduk dengan Al-Quran yang dibedah, didirasah, ditadaruskan itu, dan memintakan ampun siapa yang ada di dalamnya. Itu hari-hari biasa. Apalagi kalau di bulan Ramadan, berlipat ganda. Ketenangan tadi di hari biasa, apalagi ketenangan Ramadan. Yang ketiga, wa dzakarallahu fi man indahu, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang duduk-duduk itu disebut-sebut oleh Allah qalbainin, satu-satu namanya. Disebut satu-satu. Ustaz Rustam. Itu kalau yang nyebutnya presiden, senang banget. Ini yang nyebut Allah. Yang duduk-duduk dengan Al-Quran, lalu kemudian diminta malaikat pemikul arsy itu mendoakan yang duduk-duduk itu. Nanti di chapter ke-40, surat Ghafir itu dielaborate. Apa sih doanya malaikat pemikul arsy? Salah satunya adalah menjadikan anak-anak, keturunan dan pasangan kita itu semakin dekat kepada jannah. Itu di hari biasa, apalagi di hari Ramadan. Apalagi kita sedang iktikaf. Apalagi ba'da subuh. Siapa yang duduk-duduk ba'da subuh zikrullah, dia mendapatkan pahala haji dan umrah tamam, sempurna. Hari biasa begitu, apalagi pelipat gandaan di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di masjid yang mulia ini karena kita ingin mendapatkan penyelamatan. Karena ketika kita diciptakan dahulu, kakek buyut kita itu Nabi Adam alaihissalam dituding sebagai penjahat oleh seniornya. Seniornya itu namanya malaikat. Dituding sebagai berpotensi penjahat. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah hendak menjadikan makhluk yang dijadikan oleh Allah diciptakan itu akan dijadikan khalifah. Kur itu semuanya teriak malaikat itu. Qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka berkata serempak, bukan satu aja, tapi serempak. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Apakah kemudian ini yang akan dijadikan sebagai khalifah, padahal nanti dia akan berbuat fasad. Karena senior kita itu melihat raw material yang diciptakan dari tanah itu tentang siapa ini, punya perut, punya kemaluan, itu Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini nanti berbuat fasad. Dan nanti saling tusuk dia. Dia bisa menumpahkan darah karena dia berebut sumber daya, dia ingin sustain berlangsung terus kehidupannya. Ini bahaya, potensi bahayanya ada. Maka duduk-duduknya kita dengan kitab Allah itu nanti berharap mendapatkan ilmu yang hebat yang diturunkan kepada kakek buyut kita Nabi Adam alaihissalam dan seluruh nabi, 124.000 nabi. Itu dihimpun di dalam chapter-chapter di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat-surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kau tidak ketahui, wahai para malaikat.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tidak membongkar kitab Allah, nanti kalbu kita dikunci. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mengelaborasi Al-Quran? Baca saja, hatam saja, kok tidak dielaborasi, ditadaburi. Tadabur ini mengandung elemen tafsir, mengandung elemen asbabun nuzul, mengandung elemen bagaimana sih di zaman Rasulullah SAW dipakai ayat-ayat itu, bagaimana di zaman sahabat dipakai, bagaimana di zaman kekhalifahan itu dipakai, dan di zaman sekarang. Maka ini kita sedang nampak tilas, maka orang itu menangis, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ingin nampak tilas kepada waktu-waktu terjadi ratifikasi dan kemudian penyusunan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Itu berramadan. Nah, pada saat bulan Ramadan itu terjadi ratifikasi. Ketika malaikat Jibril kemudian membimbing Rasulullah SAW untuk meletakkan slotnya. Di mana ayat-ayat ini diletakkan? Sehingga ayat-ayat yang turun di Mekah bahkan ada yang diletakkan di chapter-chapter terakhir. Padahal itu ayat Makkiyah. Coba lihat asbabun nuzul setiap chapter surat-surat. Ada yang turunnya itu Madaniyah, artinya turun di Madinah, tapi diletakkan di depan seperti surat Al-Baqarah. Afala ta'qilun. Kenapa kita tidak merenung? Maka yang menemukan itu bisa menemukan dalam napak tilas Ramadan. Bagaimana kemudian ditata oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melihat ada yang digabung, ada ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah. Kalau tidak tadabbur itu, kenapa chapternya namanya ini? Kenapa chapter Nabi Musa kok nggak ada Nabi Musa, yang lain ada nabinya? Kompleksitas itu terlihat pada setiap chapter ada kejadian Nabi Musa AS. Oh begini rupanya. Dan itu hanya bisa diketahui dengan tadabbur. Dan itu pahalanya besar. Karena melompat nanti. Jumto ayat ini, jumto ayat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ancaman dari malaikat itulah yang kemudian kita berupaya untuk menyelamatkan diri dengan Ramadan. Syahrul Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka nanti dalam surat Al-Baqarah itu dielaborasi semua dalam tadabburnya itu penyakit bangsa terjajah yang berbahaya nanti. Yang bisa terjadi tudingannya dari para malaikat. Maka chapter 2 itu nanti berbicara tentang penyakit bangsa terjajah. Malas, culas, tidak berterima kasih, dan pengkhianat. Begitu. Nanti baru pada chapter ketiga yang namanya surat Al-Imran itu terjadi perbaikan karakter building. Baru nanti setelah terjadi perbaikan karakter building, yang benchmarknya itu adalah keluarga Pak Imran. Ada anaknya bagus, putrinya bagus, bapaknya hebat, ibunya hebat, cucunya hebat. Itu karakter building perbaikannya. Baru nanti pada chapter keempat itu surat An-Nisa itu belajar leadership sebelum masuk ke kode etik kepemimpinan chapter Al-Maidah. Hidangan VVIP, bukan makanan biasa. Ada kode etik. Maka dalam surat An-Nisa itu nanti diajarkan leadership pribadi, leadership keluarga, dan leadership bernegara. Yang kemampuannya itu adalah pemimpin yang hebat, mampu menyelamatkan rakyat terlemah. Itu benchmark dari chapter keempat namanya surat An-Nisa. Mampu menyelamatkan rakyat yang paling lemah. Kalau mampu menyelamatkan orang yang kaya, yang hebat, pejabat-pejabat ring satu, itu biasa. Tapi kalau rakyat terlemah, itu baru leader namanya.
Itu dalam chapter An-Nisa yang keempat. Jadi kita nampak tilas ini di bulan Ramadan itu tentang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menemukan tentang detail-detail sehingga Al-Qur'an itu ditemukan terbukti nyata ya. Di setiap zaman itu terbukti nyata bisa dipakai dan menjadi problem solving. Maka ahli ibadah mungkin nanti malam ya, surat Al-Furqan nanti malam ya. Ya. Nanti di ujungnya chapter ke-25 itu surat Al-Furqan yang berbicara tentang bagaimana membahas intuisi ketajaman kepemimpinan hidup, itu membaca tajam, cepat menganalisa, itu namanya surat Al-Furqan. Di endingnya surat Al-Furqan itu pada ayat yang ke-63 itu orang yang mengerti, yang selamat dari ancamannya, tuduhannya malaikat itu, cirinya dia itu menjadi problem solver dan dia rendah hati. Pada klausul ke-63, ayat 63 surat 25 itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ahli ibadah yang benar itu cirinya. Ahli ibadah yang benar cirinya itu, karena ahli ibadah yang benar itu disebutkan oleh Allah. Kalau Nurul Zaman menulis hamba Allah ngaku-ngaku itu Nurul Zaman. Tapi kalau ini yang divalidasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hambanya Ar-Rahman itu memiliki ciri kalau berjalan di muka bumi itu dia rendah hati. Sehingga kerendah hatiannya itu sampai dia serendah-rendahnya sehingga orang tidak bisa merendahkan dirinya. Dan pada ayat yang ke-63 dikatakan ciri hamba Allah yang memang benar diakui Ar-Rahman itu, dia kalau bertemu dengan orang bodoh dalam bidang ekonomi, politik, hukum, pertahanan, keamanan, dia menjadi problem solver. Begini caranya, solusinya. Kenapa begitu? Karena tadabbur Quran. Hatamannya itu dengan tadabburnya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Al-Fatihah sampai An-Nas. Dengan tadabburnya. Sebagaimana surat Muhammad ayat 40. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa tudingan malaikat itu sedemikian hebat? Karena nanti perut kemaluan dan sekitarnya, mulut dan sekitarnya itu menciptakan geraan-geraan hubus syahwat yang negatif. Itu direkam di dalam chapter yang berbicara tentang karakter building namanya surat Al-Imran ayat yang ke-14. Maka pada ayat itu disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Kenapa raw material kita ini punya kecenderungan jahat? Gitu. Karena dia punya nanti kecenderungan pada nisa, pada perempuan. Maka nanti terjadi kejahatan terhadap perempuan. Apalagi perempuan yang tidak punya backup, itu bisa didolimi. Maka nanti di dalam episode di dalam Quran itu ada yang jahat terhadap perempuan. Namanya Fir'aun. Sudah istrinya itu solihat, qonitat, hafidhat, dia jahat pada perempuan. Pada istrinya, namanya Asia. Nanti kecenderungan ini kemudian orang berebut perempuan. Ada perempuan orang diambil, ibunya orang diambil, anaknya orang diambil. Karena memang berharap orang itu punya eksistensi, punya dinasti, dia bertambah anak, setidaknya yang bisa mendukungnya kalau terjadi nanti serangan, itu bukan ring satu, tapi anaknya. Maka orang berusaha bertahan dengan membuat anak banyak. Lebih dari itu kemudian nanti itu berdampak kepada bani,
anak-anak. Zuina linas hubbu syahawati nisa wal banin. Orang berebut anak. Nanti anak orang diambil, anak buah orang di hijack. Itu disebutkan oleh malaikat sebagai bentuk kejahatan. Maka orang berebut itu, berebut sosial kapital, berebut. Maka yang terjadi pada putranya Nabi Adam alaihissalam langsung saling tusuk, fasad dan menumpahkan darah. Namanya Qabil dan Habil. Langsung itu putranya itu. Tudingan malaikat itu terjadi. Saudara menusuk pada saudara. Maka nanti saudara kandung, saudara seperjuangan, kalau tidak terbimbing dengan kitab Allah, dia nanti bisa saling tusuk. Membuat perusahaan di dalam perusahaan, merebut akses orang, dikasih tahu tentang jaringan dan market, setelah itu ditinggalkan yang ngasih tahu, itu namanya fasad. Jadi pengkhianat. Maka nanti kalau belajar di dalam surat 8, dalam chapter ke-8 itu menata harta negara dan belajar tentang intelijen supaya perjuangan jadi panjang, ada chapter 8 ayat ke-60. Karena kita harus head to head dengan oligarki besar. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang yang kemudian jahat seperti itu dengan malaikat itu nanti bikin kolaborasi besar. Mereka bisa bersatu seperti contohnya di dalam Al-Qur'an itu kolaborasi antara monarki, militer, oligarki seperti Fir'aun itu. Jadi demokrasi bisa jadi kemudian bersekelindan dengan oligarki. Itu sudah disebut oleh malaikat terjadi. Karena nanti manusia itu akan ada siklusnya, seperti siklus Polybios itu. Itu nanti direkam di dalam chapter 3 ayat yang ke 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nanti dari monarki terjadi kefasadan menjadi anarki, nanti orang-orang pintar merebutnya, namanya aristokrasi. Nanti orang pintar merebut itu, dia kemudian absolute power tend to corrupt, kemudian nanti dia menjadi oligarki. Nanti rakyat marah, kemudian merebutnya kembali menjadi demokrasi. Lalu kemudian demokrasi perwakilannya itu kemudian korup, nanti menjadi ohlokrasi, membangun dinasti. Nanti rakyat marah, berontak, bikin lagi kerajaan. Itu siklus itu direkam oleh Allah di dalam surat Ali Imran, karakter building, chapter 3 ayat 140. Dan itu terjadi sepanjang zaman tudingan malaikat. Nanti berikutnya setelah berebut anak-anak, hubus syahwat itu disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-14 itu, nanti berebut khailil musawwamah, merebut kendaraan. Moda transportasi direbut. Kalau dulu kuda yang direbut itu dengan jalur-jalurnya. Kalau sekarang kuda besi, jalan-jalan flyovernya. Nanti orang bisa saling tusuk untuk melakukan itu. Ada dibuat jalan-jalan, dibuat supaya tiap tahun ada kerusakan dan ada perbaikan. Dan tidak profesional membuat infrastruktur itu. Itu rekaman begitu. Nanti dielaborasi kemudian pada ayat-ayat berikutnya. Jadi berebut kendaraan, setelah itu berebut sawah ladang, berebut sektor hulu, pangan, energi itu wal an'am wal harf. Itu kejahatan keturunan Adam kalau tidak terkendali bisa melakukan seperti itu. Yang bisa selamat itu yang takwa. Itu pada ayat yang ke-15 pada surat Ali Imran itu. Qul wa nabiyukum, maka aku beritahu, demikian firman Allah, apa yang bisa menyelesaikan itu. Yang bisa menyelesaikan itu adalah takwa lilladzina taqaw. Maka puasa ini la'allakum tattaqun, supaya selamat dari tudingan malaikat itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita lebih cakep lagi kalau kemudian banyak diskusi. Karena kita sedang membuat gerakan namanya Gerakan Federasi Masjid Indonesia. Jadi kita membuat MOU kerjasama antar masjid, pemuda-pemudanya, jaringan bisnisnya dan sebagainya itu
Dan kemudian kita saling sharing jamaah, bukan saling sharing ustadz. Jadi kalau yang sekarang ini nanti barangkali kalau ada yang mau memberikan sharing, itu menjadi amal jariah. Mau bertanya, mau masukan, mau kritik dan sebagainya akan direkam. Minta izin untuk direkam. Supaya nanti didengar oleh masjid-masjid seluruh Indonesia. Nah, supaya nanti menjadi akan kita rekam dan kita kirim ke kawan-kawan supaya suara bukan cuma sekedar suara netizen, tapi suara rakyat, suara jamaah masjid itu terdengar oleh orang lain, bukan sekedar suara ustadznya saja. Maka singkat cerita, yang berhasil di bulan Ramadan itu cirinya 3. Yang pertama adalah pada surat Al-Baqarah ayat 186, setelah napak tilas Quran itu di bulan Ramadan, yaitu yang pertama adalah orang itu makin dekat pada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kenapa? Karena orang itu berhasil puasa qalbu. Ada orang puasa seperti orang non muslim, ada juga yang puasa gitu. Bahkan kadang puasa sampai malam. Kalau kita sekedar menahan haus dan lapar, itu tidak sampai kepada saum khususul khos, itu yang di kitab Ihya Ulumuddin tuh Pak Ihya, ya kan? Menurut Imam Ghazali itu ada puasa yang khusus itu, yang dia mencapai 3 itu. Puasa kalbunya puasa sehingga dia tidak sempat mencari salah orang, dia hanya merapat kepada Allah, merapat. Maka bagus bacaannya imam itu sekali tadi, karena orang sedang sholat itu merapat pada Allah. Kalau sedang baca Fatihah, itu dialog dengan Allah. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamadani 'abdi. Dijawab sama Allah, Pak, hambaku sedang memuji-muji. Kalau kemudian Ar-Rahmanir Rahim, asna 'alayya 'abdi. Demikian firman Allah. Hambaku sedang mengagungkan dia. Maliki yaumiddin, Allah menjawab, majadani 'abdi. Allah hambaku ini, kata Allah, mengagungkan derajat-derajatnya Allah. Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, hadza li wa li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini separuhnya untukku, separuhnya untukmu. Silakan kau minta apa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah menjawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Mau minta apa kau sekarang? Nah, ketika kita sholat, kita kadang dialog sama Allah yang punya presiden, punya jenderal, punya advokat, punya nyawanya ke bisnis, investor, donatur. Itu nur zaman, bukan yang lain. Itu ngomongnya sembarangan. Cepat baca Fatihahnya. Ini bagus dibaca Fatihahnya imam ini. Terasa dialognya dengan Allah. Sementara ada orang yang dituding jahat sama malaikat itu di depan Allah, sombong pada Allah, ngomongnya nyerocos, seperti tidak punya etika dan kode etik. Tapi kalau ngomong sama investor, pejabat, ingin mendapatkan masuk ke ring lebih dekat, itu ngomongnya kata Habibie itu, almarhum Prof. Habibie mengatakan orang itu kena penyakit sindrom karpal. Iya, pelan-pelan ngomongnya. Itu bukan siapa-siapa. Nur zaman itu sedang belajar tobat. Jadi gak masalah kita yang bisa selesai dari tudingan malaikat itu dengan saum, yaitu cirinya puasa, qalbunya benar. Cirinya sujudnya panjang. Karena itu ruang VVIP itu, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajidun faghfiru fid du'a. Seakrab-akrab Allah dengan hambanya di waktu sujud. Maka perbanyaklah, panjangin berdoa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang qalbunya hebat ini, sholatnya jadi bagus, taqarrubnya jadi bagus, sholatnya bukan sekedar soleh pribadi, tapi berdampak kepada masyarakat dan rakyat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Begitu sholat khusyuk itu bukan sekedar nangis pribadi, tapi rakyat jadi beres. Maka ciri kedua orang yang saum berhasil itu, yang takwa, yang selamat dari tudingan malaikat itu pada ayat berikutnya, pindah halaman, yaitu surat Al-Baqarah
ayat 187 gitu. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Di malam hari itu hendaklah bermesra-mesra dengan pasangan. Itu perintah Allah itu. Surat keputusannya begitu. Dengan bahasa yang santun luar biasa, maha santun. Buat istri itu mendapatkan surprise, bahagia, tersanjung. Sampai istri itu kemudian menjadi pakaian terbaik. Apa pakaian terbaik buat kita laki-laki? Istri itu tidak cerita aib kita ditutup, nggak bolong-bolong baju yang diberikan pada kita. Aib kita nggak kedengaran mertuanya, nggak kedengaran orang tuanya. Aib kita itu laki-laki tidak terdengar oleh anak cucunya. Aib kita itu tidak terdengar oleh anak buah dan tetangganya. Dan laki-laki nanti dengan puasa lisan pada surat Al-Baqarah 187 itu nanti laki-laki menjadi pakaian yang terbaik untuk istrinya. Istrinya tidak terbongkar aibnya di depan mertuanya, di depan orang tuanya, di depan adik iparnya, di depan sepupunya. Istrinya cantik, baik, walaupun ada aibnya. Namanya juga manusia. Nah, itu yang berhasil di bulan Ramadan, yang selamat dari tudingan malaikat itu yang begitu. Lisannya puasa. Yang terakhir itu ayat 188, di mana orang yang puasa perutnya di bulan Ramadan selamat dari tudingan malaikat karena dia tidak berani menyogok hakim untuk melakukan pengambil alihan properti orang lain. Itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-188. Pada saat negara kita sekarang disebut oleh orang-orang di luar negeri state capture corruption, yang korupsi itu dari atas sampai bawah sampai rakyat, banyak yang korupsi kata World Bank dan International Transparency, sehingga mulai kebas dengan korupsi. Jadi nggak apa-apa korupsi, tapi ya bangun masjid, bantu sosial. Jadi orang tidak kebas, tidak peduli lagi. Udahlah semuanya udah korup. Cari yang haram juga susah, apalagi yang halal. Itu berbahaya saudara-saudara. Karena itu nanti standarisasi kita berhasil di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu selamat pribadi karena puasa qalbu, selamat organisasi keluarga karena puasa lisan, dan selamat negara karena puasa perut. Sampai di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan tidak berani lagi menyogok hakim. Wa tudlu biha ila al-hukam lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Orang yang berhasil perutnya di bulan Ramadan itu benar-benar berusaha untuk tidak menyogok hakim, untuk memenangkan perkara, menyambil properti orang dengan dosa, padahal mereka tahu, hati nuraninya mereka tahu sedang melakukan kesalahan. Rakyat juga tahu itu kesalahan. Maka perbaikan di bulan Ramadan ini menghasilkan perbaikan negara, pribadi, keluarga, dan negara. Moga-moga itikaf ini menghasilkan yang demikian dan kita menemukan how to-nya. Mari kita diskusikan, sharing kira-kira bagaimana how to mencapai itu, sehingga Al-Quran bukan lagi disebutkan dalam surat Al-Furqan, misalkan dibaca chapter 25 ayat yang kelima, itu mengatakan ada yang menjadikan kitabullah Al-Quran hanya buat pengajian formalitas pagi dan sore, nggak dikaji, nggak didalami. Itu berbahaya dan tidak menghasilkan ketajaman-ketajaman sebagaimana judul chapter itu namanya surat Al-Furqan. Moga-moga kita selamat. Hasil kita itikaf malam ini mendapatkan Lailatul Qadar, dimuliakan oleh Allah, dan negara dan anak cucu kita dibimbing dengan Al-Quran. Silakan ada sharing, masukan. Baik, ya terima kasih banyak dari Insinyur Dozo. Seorang insinyur, namun pengamat dari Indonesia. Cuma yang Allah pernah kita di bagaimana Al-Quran sebagai budak di Allah dan bagi memang sebenarnya kami bersyukur. Ya,
ayat dia umum. Minta izin direkam ya, sebentar dulu direkam. Ya, ya, mic-nya ya. Halo Pak Dede. Ya, kan ini amal jariah nanti pada saudara-saudara masjid seluruh Indonesia sharing Pak Haji Ihya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, sangat menarik topik kajian pada pagi hari ini. Saya sangat senang sekali ada hal baru. Namun saya mengusulkan, ingin sharing saja. Al-Quran ini yang sudah ada, yang beredar di Indonesia, ada terjemahan kemenak dari satu surat langsung terjemah per ayat terus dari awal sampai akhir, dan terjemahan dari beberapa yang lain, dan juga tafsir-tafsirnya. Namun setelah saya pelajari, saya bandingkan dengan cetakan yang dari luar negeri. Dalam hal ini, kalau berdasarkan dari referensi Quran dari Indonesia saja, dibaca oleh orang asing, orang di luar Indonesia, orang Barat sekalipun, ini sedikit masih mereka memahami tentang Al-Quran ini agak susah. Lalu ada satu terbitan yang saya baca dalam bahasa Inggris, itu judulnya The Quran. The Quran. Nah, itu terbitan Oxford oleh Dr. Abdel Halim kalau tidak salah. Itu Qurannya sangat bagus. Jadi bukunya ringkas, disenangi oleh para bule-bule itu. Mereka membaca Quran sebagaimana mereka membaca novel-novel di pinggir jalan, di halte, di mana. Lalu setelah mereka baca, sekaligus langsung mereka paham. Yaitu susunannya seperti apa? Yaitu di The Quran itu yang terbitan Oxford Inggris itu. Di situ kalau menerjemahkan surat Al-Baqarah, bahasa Inggrisnya kan the cow gitu ya. Sapi betina ya. The cow. Itu sebelum mereka masuk ke dalam ayat per ayat, mereka jelaskan dulu what the meaning of the cow, apa isi dari surat Al-Baqarah ini secara ringkas. Cukup 2 halaman saja. Jadi overview in general untuk surat Al-Baqarah. Mereka membaca gini udah paham. Al-Baqarah itu isinya adalah ini. Sekarang kalau kita tanya teman-teman kita, termasuk teman-teman saya, Al-Baqarah isinya apa sih? Oh, buka Google. Tapi di Google setelah saya buka-buka, tidak selengkap itu. Dan saya tidak yakin dengan hasil karya seperti Pak Kiai sampaikan oleh teman-teman cendekiawan Muslim dari teman-teman Muhammadiyah atau dari Pasi atau pasti lebih bagus daripada yang ada di Google. Kita lebih percaya itu. Oleh karena itu saya mengusulkan baik dari kita MUI ataupun saya sudah sampaikan juga kepada teman-teman Jamaah Muhammadiyah, bagaimana kalau baiknya kita membuat ada satu Quran cetakan yang sebelum kita membaca ayat per ayat, kita tahu dulu isi the cow Al-Baqarah ini isinya apa. Cukup 2 lembar saja. Lalu begitu masuk surat Ali Imran juga demikian. Di sana Family Imran. Bukunya ada tuh yang terbitan yang Oxford tadi. Lalu masuk Al-Maidah, di situ disebut dan sebagainya. Itu satu usulan. Terus yang kedua, usulan saya juga sebagai materi yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi sangat bagus. Kalau tadi yang pertama saya sampaikan masalah pengetahuan tentang atau terjemahan saja mengenai Quran, itulah sekarang Pak Kiai tadi lebih maju lagi, yaitu dikelompokkan mengenai dari awal Al-Baqarah, kaitannya dengan Ali Imran, dengan An-Nisa, dan seterusnya. Tadi sudah nyinggung sampai Al-Furqan, sampai akhir. Itu sangat bagus sekali Pak Kiai kalau bisa dibukukan, karena saya juga menerima informasi atau dapat kajian dari Pak Kiai yang di pondok yang lain, bahwa ada yang berpendapat seperti ini Pak Kiai. Nah, ini pendapat ini entah benar atau tidak. Jadi Allah itu menyampaikan di surat Al-Baqarah tadi yang Pak Kiai sebutkan awal-awalnya, bahwa Allah akan menciptakan manusia, lalu diprotes oleh sebagian malaikat. Sebenarnya memprotes ini hanya sebagian malaikat, bukan seluruh malaikat.
Lah oleh Pak Kiai yang memberikan tausiah saya sebut aja Pak Kiainya namanya Gus Baha dari Rembang. Beliau mengkategorikan bahwa itu malaikat yang protes kepada Allah waktu Allah mau menciptakan manusia, itu malaikat yang kelas papan bawah, bukan yang kelasnya malaikat Jibril papan atas atau papan yang lebih tinggi gitu. Sebenarnya kalau Allah ingin berkehendak ya jangan proteslah malaikat itu. Nah itu malaikat yang papan atas itu nggak akan berani protes, yang pakai sebutkan tadi itu yang bawah. Nah ini mengenai ini tadi bagus sekali udah Pak Kiai sampaikan, ada diterangkan protesnya itu terbukti di surat-surat berikutnya. Itu sangat bagus sekali, mohon dikonstruksi itu dibukukan lebih bagus. Kita yang memahaminya akan lebih senang. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ahli Quran, bukan hanya bisa baca saja, baca terjemahan, tapi kita tahu Al-Quran isinya apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dahsyat. Ini baru tadabbur. Baik, saya catat ini ada 2 poin penting. Silakan ada yang lain. Share. Yang lain coba atau Mic ini. Kameranya ke sini. Ya. Satu pertanyaan Pak Kiai, Pak J ya. Ya. Nama ya Pak ya. Ini Pak, mic-nya juga dideketin. Ya. Supaya terekam ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan Pak Kiai panjang umur, sehat selalu, berguna bagi bangsa, negara dan Amin. kita semua. Amin. Yang saya tanyakan Pak Kiai, alhamdulillah sampai saat ini saya sudah berumur 83 tahun. Masya Allah. Kelahiran 43. Jadi saya mengenal sekali presiden kita yang pertama Bung Karno dan presiden yang sekarang ini Prabowo. Nah, kalau kita menilai, kalau boleh, ya ini penilaian sendiri, kalau Bung Karno kontennya 8, seharusnya presiden kita sekarang ini kontennya berapa? Supaya benar-benar ini bangsa ini tambah maju. Kelihatannya, saya tidak tahu lah, kita yang menjawab. Apa nih yang salah? Kemudian satu lagi, itu MUI waktu negara ini dimerdekakan itu berfungsi Pak Kiai. Majelis Ulama itu dipakai oleh pemerintah baru itu, oleh Bung Karno diajak berembuk. Tapi sekarang MUI kemana? Meredup sekarang. Apa nih yang salah Pak Kiai? Mohon penjelasannya sehingga kita ke depannya antara ulama dan moral itu bersatu membentuk Indonesia yang merdeka, adil, makmur, sejahtera dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, satu lagi Silakan. Mohon maaf Bapak siapa Pak? Pak Rizal. Pak Fahrizal. Terima kasih. Satu lagi pertanyaannya. Satu pertanyaan. Ya. Mic-nya yang kecil, sebentar Mas, biar terekam ke kamera. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Kiai, bagaimana caranya atau solusi terhindar dari tudingan malaikat? Jikalau kami belum bisa mengelaborasi Al-Quran itu sendiri, karena untuk mengelaborasi Al-Quran kita butuh tadabbur, sedangkan untuk tadabbur cukup kompleks komponennya seperti tafsir, asbabun nuzul, terlebih lagi miskinnya kita akan ilmu bahasa. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa Pak? Bapak siapa? Rashid. Rashid. Ya, karena nanti di rekaman yang akan kita ekspos ke masjid-masjid seluruh Indonesia, minta aja nanti nama Bapak akan dicantumkan. Pak Fahrizal, Pak Rashid, Buya Ihya, nanti akan dicantumkan. Nanti minta nama lengkap ya. Jadi saatnya sekarang itu yang dikenal adalah jamaahnya, bukan ustadznya. Itu harus melakukan terobosan. Karena ada hadisnya, bisa jadi yang mendengar itu lebih paham dari yang menyampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kerendah hatian dari kita bersama, termasuk pembicara atau narasumber. Ini dahsyat tadabburnya. Jadi yang pertama dari Pak Ihya, memang kenapa kemudian para sahabat itu dan orang-orang terdahulu itu
Kalau mengaji Quran menjadi guroba, penampilannya jadi aneh. Sayang sekali, guroba itu kemudian sekarang diterjemahkan dalam bentuk stereotip. Fatubanil guroba. Nanti di akhir zaman itu akan ada kaum yang aneh, yang asing. Maka berbahagialah para yang asing itu. Sayang sekali, orang yang asing itu lalu hanya ditampilkan dengan stereotip. Bentuk kopiahnya, bentuk pecinya, bentuk sarungnya, bentuk celananya, bentuk dan sebagainya, bajunya. Bukan itu guroba itu. Guroba itu karena reputasi, evidence. Maka kata baginda Rasul, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Kalian jangan lihat jaketnya orang itu, pakaiannya, bentuk tubuhnya, potongan rambutnya, jangan. Kalian harus lihat itu dari reputasi dan amal dan dalam dada mereka, dalam hati mereka. Maka ini menarik. Para sahabat itu yang du'afa itu kemudian ketika belajar kitabullah itu menjadi seperti perdana menteri dialektikanya. Belajar kitabullah. Karena kitabullah ini Al-Quran ini itu lebih dari 50.000 kosakata diksinya. Sementara bahasa Inggris, bahasa Perancis itu cuman sekitar 28 sampai 30.000 kosakata. Indonesia lebih kecil lagi diksinya. Bandingkan 50.000 kosakata dengan yang lebih kecil, katakan 25 ribuan kosakata. Dibandingkan, nggak bisa menerjemahkan. Itu masalahnya. Maka kita mengusulkan kepada Kementerian Agama, saya baru di MUI ini, saya baru masuk. Tahun 2000 saya baru masuk di MUI. Sebelumnya, karena saya dapat tilas juga di sini, Bu ya. Karena di sini namanya Al-Ittihad. Saya ketua umum Al-Ittihadiyah. Sebuah ormas Islam yang berdiri dengan Undang-Undang Belanda Standaard tahun 1935 dan saya ketua umumnya sekarang di 31 provinsi. Nah itu. Jadi ini boleh jadi ada hubungannya nih gitu kan. Dulu pendirinya atau bagaimana dengan Al-Ittihadiyah. Al-Ittihadiyah ini termasuk pendiri dari Majelis Ulama Indonesia tahun 1972 mengusulkan tahun 1975 berdirilah Majelis Ulama Indonesia. Sehingga kalau ada keputusan penting, kami sebagai pimpinan ketua umum dari ormas ini diminta untuk bicara. Nah, jadi ini masalahnya. Misalnya, ilah dan Rob itu di terjemahan kita itu sama-sama Tuhan, tapi artinya jauh itu. Ilah dan Rob itu, karena itu bentuk dari ketuhanan. Uluhiyatullah, rububiyatullah dalam itu. Sementara di terjemahan cuma ditulis Tuhan. Jauh itu bedanya. Dan tidak bisa disamakan. Termasuk kenapa namanya sapi? Itu. Kalau dilihat nanti ada dua sapi itu. Sapi sungguhan dan sapi emas, ya kan? Yang dibikin oleh Samiri. Kenapa dibahas sapi di chapter yang berbicara penyakit bangsa terjajah? Karena penyakit bangsa terjajah itu mirip sapi, gitu. Makan, minum, tidur, beranak, makerja, cari rumput, buang air, kawin, udah gitu. Nggak ada agenda-agenda besarnya. Makanya nanti di dalam ujung dari Al-Quran itu, mereka yang sholat nggak peduli tetangganya miskin, nggak bangkit, anak yatim nggak keurus seperti benchmarking surat An-Nisa. Anak yatim yang diurus itu bukan cuma dibelai-belai. Kalau dalam surat An-Nisa, dalam chapter kepemimpinan, yang laki-laki sampai punya kapasitas qawwam, yang perempuan sampai punya kapasitas sholihat, qanitat, hafidat. Kalau tidak nanti kita ada pengalaman bela-bela anak yatim itu cuma dikasih amplop, biasanya dibuat pacaran, mabok, bermain dengan temannya, gak keurus. Maka kita sekarang membuat sekolah pemimpin peradaban. Nanti dia mengerti kekhalifahan dan mengerti adat etika sebagai Abdullah. Kita bikin tuh. Saya baru pulang dari Pamekasan, kita membuat sekolah itu boarding school. Anak SMP tapi boleh pegang handphone, jangan sampai dia gagap, dia boarding, dia hafalan Quran, tapi ngerti tadabur.
Jadi nanti kalau ditanya lulusannya bukan begini. Amma yatasaalun. Lanjutin. Terus dibilang anin naba'il adzim. Itu biasa. Tapi kalau di sekolah leadership ini supaya nanti dia masuk ke 3 sektor, sektor private, perusahaan kecil, koperasi, BUMN, atau sektor publik, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan sektor third sektor jadi tokoh masyarakat. Nanti pertanyaannya setelah anin naba'il adzim terus ditanya, coba tadabburi. Nah, dicerita nanti. Anak SMP, anak SMA, kita persiapkan pada saat akil balik untuk kemudian menjadi leader kira-kira 20 tahun yang akan datang pada saat nanti akan terjadi Indonesia emas. Kalau enggak kita tidak mempersiapkan itu, anak-anak kita kena brain rot, penyakit strawberry, dan sebagainya. Kita harus bersiap sejak sekarang. Nah, jadi memang ada masalah dalam terjemahan kita. Maka kita minta terjadi perbaikan itu kepada negara untuk tentu saja perlahan-lahan. Karena negara ini Pak, hasil survei yang naik haji itu di Jawa Barat itu 65% buta huruf Quran. Yang naik haji. Jadi nanti memang ada grade-nya, begitu. Moga-moga nanti terjadi perbaikan. Maka chapter itu perlu dipelajari. Kok judulnya Hud? Kok judulnya Al-Maidah? Kok judulnya An-Nisa? Siapa yang kasih judul ini? Ini dipelajari. Karena nanti di dalam pelajaran sapi ini ada yang balhum awal. Lebih rendah dari sapi itu. Dia bukan hewan pemangsa, tapi hewan yang dimangsa. Kalau tidak nanti kita dijajah terus. Dikit-dikit WA, emas kita diambil, gas kita diambil, lautnya dipagerin, cuman bisa gitu aja. Tapi tidak bisa melakukan encourage bagaimana kekuatan itu. Maka kenapa kita membuat federasi masjid, ini sekaligus nanti jawaban itu. How to, ya. Pak, siapa tuh? Pak Rashid, ya. Rashid. Ini bertanya how to. Quran itu kalau ditadaburi harus sampai how to. Kalau tidak nanti cuman seperti organisasi Islam Internasional, OIC. Habis ceramah, OIC. Nggak ada timeline, nggak ada personal in charge, nggak ada rencana pekerjaan. Gitu. Itu nanti di dalam surat Al-Baqarah itu kan menemukan yang lebih rendah dari hewan ternak. Bukan jadi hewan pemangsa di tingkat paling tinggi. Di hewan ternak disembelih. Gitu. Nanti kalau makanya yang hafal surat Al-Baqarah oleh Rasulullah dijadikan panglima. Karena dia tahu bagaimana tipuan kaum du'afa. Maka gerakan kita nanti di masjid-masjid itu, karena masjid itu yang nanti akan memilih siapa yang bisa mengendalikan harta besar negara di chapter 8, yaitu harta rampasan perang. Negara yang harta rampasan perangnya paling besar, paling bagus itu seperti Britania Raya, itu Inggris, itu pound sterling currency-nya paling mahal. Kenapa? Rampasan perangnya paling banyak. Walaupun nanti bentuknya dalam bentuk Commonwealth, ya. Lalu orang senang dengan itu. Maka yang setelah chapter 8 itu nggak ada basmalahnya, langsung ke chapter 9, yaitu surat At-Taubah atau Al-Bara'ah, memutus hubungan koalisi. Siapa yang tidak boleh memimpin, mengambil dan mengendalikan harta besar negara? Ada 4. Orang musyrik, ahli ulama busuk, ulama syuk. Yang kemudian berikutnya adalah orang munafik yang dilarang itu sama orang dolim. Penyaringannya itu di masjid, chapter 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man aman. Maka dulu yang tidak kena nasakom itu cuma masjid, tentara kena, ya kan? Birokrat kena, yang kena komunis, nasakom dicampur-campur, di blending kayak oplosan Pertamina. Di blending. Itu yang kena itu berbagai lembaga, yang nggak kena itu masjid. Maka kita sekarang kembalikan masjid itu seperti mana Nabi Adam alaihissalam membangun dan sekaligus kolaborasi. Begitu datang ke muka bumi untuk menyelamatkan dari tudingan malaikat, apa yang dibangun Pak Rashid oleh Nabi Adam? Masjid. Inna awwala baita wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak. 40 tahun setelah itu bikin kolaborasi, bangun yang namanya Masjidil Aqsa.
Jadi surat Al-Isra ayat 1 sampai 7 itu berisi kolaborasi masjid. Kemarin tuh Isra Mi'raj pas kebetulan ulang tahunnya Al-Ittihadiyah. Kita bikin deklarasi Federasi Masjid Indonesia. Karena saya sudah tawarkan ke Prof. Ma'ruf Amin dan ke Pak Yusuf Kalla. Gimana nih masjid kok nggak ada kerjasamanya masing-masing? Kok tidak ada kontrol anak mudanya sekarang ketika brainrot dan kena strawberry makin berkurang? I get to supply. Nah, kita sudah sampaikan itu. Nah, sekarang kita mensuplai anak muda itu dari kampus-kampus. Jadi ada 3 yang kita gerakkan untuk melakukan penyelamatan melalui perbaikan masjid. Yang pertama itu adalah orang du'afa yang mau hijrah. Jangan sembarangan bagi-bagi sembako pada du'afa. Karena itu nanti melanggar surat 8 ayat 72. Jangan tolong orang beriman yang belum hijrah. Yang belum mengaji, belum apa dibantu, sementara pengurus-pengurus yang aktif, jamaah yang aktif belum bayar SPP anak, listriknya belum kebayar, itu nggak ketolong sama masjid. Itu terbalik itu. Makanya kita nggak menang-menang karena melanggar surat 8 ayat 72. Maka yang masuk masjid itu adalah du'afa yang mau hijrah, yang kedua pemuda progresif. Nah, kita sedang kumpulkan tuh dari kampus-kampus, pelajar, pemuda, kayak judul zaman yang kami kapi itu. Ini sedang terjadi sekarang. Kita masukkan ke masjid-masjid, dan pendekatan masjid itu seperti pendekatannya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu masjid, ini masjid juga masjid jami. Kalau yang musola itu masjid juga, itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad, ini masjid, yang itu bukan masjid atau musola. Kita suka oplos-oplos nih. Gitu. Nah, maka kita bikin aja gerakan masjid, musola juga termasuk. Masjid itu di Indonesia jumlahnya 880.000. Musola 663.000. Kalau kita encourage itu, kita kumpulkan anak mudanya pertama. Yang pertama du'afa yang mau hijrah. Yang kedua pemuda progresif. Nah, yang ketiga ini yang kita kumpulkan muhsinin, orang kaya yang ikhlas. Maka kita pilih nanti dan kita bergerak bersama. Bikin MOU. Benar masjid? Pernah dengar nggak masjid-masjid yang nggak mau namanya Islam itu, tapi anak muda semua? Yang Monjalan lah, yang bilioner lah, Berkah Box, pernah dengar di situ? Tapi dia pada saat kemarin COVID, itu ketika masjid yang konven ini kempes keropanya, mereka 300 jutaan per bulan. Karena sudah menggunakan digital. Nah, jadi ini how to-nya hidupkan masjid. Tapi dengan standarisasi surat 9 ayat ke-18. Masjid yang bisa melakukan fit and proper terhadap orang yang mau ngelamar jadi pengelola negara. Di situ ada kompartemen namanya ideologi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang kedua, wa aqamas shalah, ada kompartemen leadership, sampai sholatnya bukan sekedar khusyuk pribadi, tapi bisa menyelamatkan fasad dan mungkar dan belajar leadership. Yang ketiga, masjid yang menata ekonomi, di mana di situ wa'ataz zakat. Sehingga terjadi jurisprudensi dari zakat itu menyelesaikan ekonomi. Karena kan ada 8 asnaf. Sering yang kita habis-habiskan itu di 2 asnaf, fakir miskin, fakir miskin. Buat fisabilillah, ibnu sabil, buat membiayai perusahaan kecil yang mau bangkit, akhirnya disuruh bunuh diri head to head dengan kartel karena masjidnya tidak hidup. Padahal di situ ada fisabilillah dan ibnu sabil, membiayai usaha-usaha yang mau startup dari merah, hijau ke kuning. Dari yang tidak profitable dan tidak bankable menjadi profitable dan tidak bankable, kuning menjadi profitable dan bankable. Itu harus dibiayai masjid itu. Jangan menggunakan dana-dana komersial dulu karena masih kecil, burem. Harus zakat datang. Termasuk fisabilillah, termasuk gharimin, membayarkan hutang pihak ketiga. Saya dialog dengan Pak Didin Hafidudin, Prof Didin, ya, Ketua BKSPPI. Ya. Beliau dulu pernah jadi Ketua Basnas kan? Kenapa di laporan keuangan LAS ini kemudian tidak terlihat bagaimana evakuasi ini? Yang namanya filgorimin nggak kelihatan, nomenklatur itu terlihat. Mestinya pengusaha Islam tuh nggak ada yang bangkrut karena masjidnya hidup. Tapi kalau masjidnya tidak hidup menggunakan ini, akhirnya cuma bagi sembako. Membiayai anak muda, membiayai calon pemimpin yang akan dikirim ke legislatif, eksekutif, dan yudikatif, masjidnya tidak biayai.
Karena dulu ini Pak, tahun 40 lahir ya. Al-Ittihadiyah yang saya pimpin sekarang, karena takdir dari Allah Ta'ala Binima itu berusia 90 tahun. Berdiri di zaman Belanda. Di zaman Belanda itu ada yang ditakut-takuti sama Belanda itu masjid itu supaya jangan ngaji politik, ekonomi. Jangan, itu Belanda itu yang ngajarin begitu. Ada standarnya itu. Sehingga umat Islam nggak mengerti tentang bagaimana menjadi khalifah fil ard. Gitu. Jadi masjid perbaiki. Nanti kalau masjid bisa diperbaiki, nanti bisa melaksanakan kehebatan surat Ali Imran, yang tadi kan 14 itu penyakitnya, hubus syahwat. 15 itu takwanya seperti pelatihan Ramadan, 16 kemampuan tobatnya, 17 ciri nanti keberhasilannya. Sabar, kuat, punya dedikasi. Sampai yang ke-18, masjid yang hebat itu, yang bisa menyelamatkan dari orang yang bisa dituding sebagai malaikat oleh malaikat itu sebagai penjahat, itu nanti Allah bersumpah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah. Allah bersumpah dan malaikat juga bersumpah, sehingga kemudian yang hebat itu namanya ulul ilmi qaimam bil qist. Ya. Jadi orang yang hebat yang dituding selamat dari tudingan malaikat itu setelah diajarkan dia leader, punya integritas pada ayat yang ke-17, pada ayat ke-18-nya dikatakan Allah sampai bersumpah. Allah bersumpah dan malaikat juga. Maka yang bisa selamat dari tudingan malaikat, selamat dari fitrah hubus syahwat itu adalah orang pintar yang bisa berkuasa. Jangan sampai orang baik tapi dikocok-kocok, dipermalukan. Pintar tapi kalah, tidak berkuasa. Orang pintar yang bisa menegakkan undang-undang itu artinya berkuasa. Itu surat Ali Imran ayat ke-18. Kalau tidak nanti, masjid tidak bergerak, akhirnya nanti ada orang pintar yang ngelamar pada Fir'aun jadi ring satu. Namanya Sahirul Alim. Surat Al-A'raf ayat 112 dan 115. Fir'aun, boleh saya jadi ring satu? Boleh, kata Fir'aun. Maka dia kemudian menjadi orang pintar yang menipu. Data-data rakyat ditipu, data-data statistik ditipu. Kan begitu ceritanya dalam surat Al-A'raf. Orang pintar, maka sekarang ketika terjadi sebutan state capture corruption di Indonesia itu, sampai perguruan tinggi, sampai lembaga agama juga kemudian korup. ICW, Indonesian Corruption Watch, pernah mengatakan ada yang korup. Mohon maaf ini saya data aja ya. Yang korup di Indonesia dulu tuh adalah kementerian, bukan kementerian, dulu departemen. Wah kencing kalau departemen. Iya seperti kata beliau. Maka karena saya baru di Majelis Ulama, baru masuk. Terus jadi ketua komisi, di dalam setiap rapat, rapim, wantim, Dewan Pertimbangan, saya sampaikan. Bapak-bapak di Majelis Ulama, kalau di Quran itu, di surat 9 ayat 18, masjid yang bagus itu setelah kompartemen ideologi, kompartemen leadership, kompartemen ekonomi, ada ujungnya, namanya kompartemen kaderisasi. Masjid yang benar itu nanti menghasilkan walam yahsya illallah, orang yang pemberani. Dia tuh darahnya merah pemberani. Itu hasil dari masjid tuh Bu ya. Itu direkam oleh Allah di kaderisasi surat At-Taubah ayat 18 untuk nanti mengelola harta rampasan perang, harta negara, devisa, cadangan emas, and so on. Maka saya sampaikan ke Majelis Ulama, bapak-bapak di Majelis Ulama, kita ini cirinya itu cuma satu, bukan karena sorban, bukan karena sarung, bukan karena jubah. Ciri kita itu cuma satu, namanya pemberani. Maka jangan sampai Majelis Ulama ini di-downgrade oleh oligarki. Di-downgrade oleh orang-orang yang kemudian mengendalikan. Maka saya bercanda dengan kawan-kawan, dan ada murid-murid kita dalam sekolah gerakan pelajar mahasiswa itu tanya, Yai, kenapa kok menara syariahnya ditaruh di PIK, katanya. Di pecinan, kok bukannya MUI yang bikin? Saya juga kaget juga dengan pertanyaan itu.
Makanya saya sampaikan kepada kawan-kawan ulama itu cirinya cuma satu, pemberani dia. Bukan ketus, nyinyir, bukan, tapi pemberani. Maka jumto surat Fatir ayat 28, innama yashallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut pada Allah itu yang boleh mendapatkan branding stempel sebagai ulama. Makanya saya sampaikan ke Majelis Ulama Indonesia, ayo kita ubah branding kita, rebranding. Pak Faisal, saya sampaikan itu pesan itu. Dan alhamdulillah Pak, sekarang kawan-kawan baik dan mau melakukan itu. Ayo kita jangan sampai di downgrade. Ulama paling juga ikut-ikutan seperti ICW korupsi di Departemen Agama. Departemen kedua yang kemudian korupsi di Indonesia, apa itu? Pendidikan. Coba lihat di Indonesia yang mayoritas Islam iktikaf tiap tahun dari Lailatul Qadar. Kenapa kok yang korupsi tempatnya kiai-kiai dan tempatnya guru-guru? Coba renungkan. Nanti kita bahas pada bahasan berikutnya. Yang jelas ini saya sampaikan ke Majelis Ulama dan mereka welcome. Doakan para ulama kita supaya selamat dunia akhirat. Doakan presiden-presiden kita supaya selamat. Karena presiden itu nanti selamat dari doa rakyatnya. Pemimpin-pemimpin imam-imam masjid, guru-guru, orang tua, kakek-kakek, leluhur-leluhur, doakan. Oleh kita yang terus merapat kepada masjid, nanti masuklah ke masjid akan ketemu kompartemen-kompartemen itu. Berita selanjutnya to be continued. Karena sudah 2 kali titip dan bunyi di sini titip. Terima kasih atas sharing dan ini akan kita kirim ke seluruh Indonesia dan insya Allah kita bertemu di frekuensi di waktu yang sama di saat yang lain nanti. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang, yang salah itu dari saya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, doa hamdalah dan doa penutup Quran. Subhanakallahumma rabbana bihamdika wa atubu ilaik. Allahumma ma'alna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والله يقول الحق ويهدي السبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai. Terima kasih bagaimana Terima kasih teman-teman. Pejuang. Biar bisa istiqomah. Amin. Saling mendoakan. Waalaikumsalam.